Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Al-Bay. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil dan mencerahkan. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atii'u Allah, atii'ur rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Tanpa mereka tahu dari mana asalnya. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak bertanya apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Qala Allah, qala Rasul. Bukan kata fulan, kata fulan, kata fulan, kata guru saya. Tanya dari mana datangnya. Karena bapak kita, kakek kita, guru kita bukan Nabi. Yang Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rabbuna perintahkan kita untuk mengikutinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Saudaraku seiman, semanhat salafi, dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagi saudara-saudaraku yang terbaring sakit, insya Allah Allah angkat penyakitnya tanpa meninggalkan bekas. Kita terus bersua dan berdialog melalui angkasa. Nanti akan muncul komen-komen. Ada yang pro, ada yang kontra. Lumrah. Sebagian besar umat Islam di dunia atau di ASEAN, khususnya di Indonesia, belum paham, belum tahu apa arti mazhab. Mazhab. Ya, banyak yang belum tahu di antara kita. Mereka hanya mengucapkan si fulan bermazhab A, si fulan bermazhab B, si fulan bermazhab C, si fulan bermazhab D, si fulan bermazhab E. Masing-masing punya pola konsep. Dan akhirnya mereka saling berbeda dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penting saya informasikan. Ini penting, biar jangan ada terjadi pelintir-pelintir nanti. Nanti dikatakan saya ini anti, benci kepada para imam-imam mazhab. Makanya perlu di Muqaddimah ini saya beritahu nih kepada orang-orang yang anti kepada Al-Quran, yang anti kepada hadis Rasulullah. Seluruh imam-imam mazhab adalah ulama pewaris Nabi. Mereka adalah manusia-manusia mulia karena bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Dan semua imam-imam mazhab, khususnya imam mazhab yang 4, seperti Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam-imam mazhab tersebut tidak melakukan perbuatan-perbuatan tahayul, tidak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah serta khurafat. Itu boleh kita ikuti. Harus kita ikuti karena tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Mazhab. Adakah kewajiban bagi umat Islam untuk mengikuti satu mazhab dari banyak mazhab? Ada yang mengatakan wajib hukumnya mengikuti mazhab. Sayangnya orang yang berkata seperti itu nggak pakai dalil, nggak pakai hujah. Ya silakan Anda berpendapat. Mazhab. Wajibkah bermazhab?
penjelasan yang panjang lebar, luas dan dalam. Apa itu mazhab? Apa itu yang dimaksud mazhab oleh ulama pewaris Nabi Abdul Hakim bin Amir Abdad. Insya Allah panjangkan usia beliau, Allah dalamkan dan luaskan ilmu pengetahuan beliau tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, agar kita umat Islam tidak tersesat dengan bujuk layu tipu muslihat setan-setan dari jenis manusia. Insya Allah rahmati ulama pewaris Nabi Abdul Hakim bin Amir Abdad. Mari kita dengarkan penjelasan ulama pewaris Nabi tentang mazhab. Ayo kita dengarkan. Mazhab itu kan kumpulan pendapat dan ijtihad para ulama. Dikatakan mazhab saya, ini mazhab saya, ini pendapat saya dalam masalah ini. Bagaimana ra'yu kamu? Ra'yu saya dalam masalah ini seperti ini. Dikatakan mazhab Sufyan Ats-Tsauri, kumpulan pendapat dan ijtihadnya Sufyan Ats-Tsauri. Bisa benar, bisa salah. Mazhabnya Al-Auza'i, mazhabnya Ibnu Jurayd, mazhabnya Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, mazhabnya Syu'bah bin Hajjaj, para imam ahlul hadis, para imam a'immatud din, mazhabnya Malik, mazhabnya Abu Hanifah, mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Ahmad, dan lain-lain banyak. Setiap ulama ada mazhab pendapatnya, ada ijtihadnya. Tidak ada seorang pun di antara mereka mengatakan ikut kepada mazhabku, enggak ada. Semuanya mengatakan la tuqalliduni. Sebab masing-masing ada kelebihan, ada kelemahannya, ada kekurangannya. Saya ambil contoh. Pernah terjadi diskusi saya dengan sebagian, diskusi ilmiah dihadiri oleh banyak. Pada tahun 88 antara 87 88 tentang permasalahan azan. Dan di Indonesia kita tahu kebanyakan mengaku bermadzhab Syafi'i, tapi kebanyakan juga tidak tahu apa kata Syafi'i. Kecuali sedikit di antara mereka yang mengetahuinya. Maka terjadi diskusi ilmiah antara saya dengan salah seorang kiai dalam masalah azan. Azan yang berlangsung di dunia Islam saat ini adalah azan Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti biasa kita kenal di mana saja. Waktu itu saya mengatakan bahwa jenis azan tidak hanya itu, tapi ada azan Abi Mahdzurah, pengulangan syahadatain. Walaupun sekarang tidak diamalkan lagi, tapi itu ada. Dan mengamalkannya bukan sesuatu yang wajib, tidak diamalkan juga nggak apa-apa. Itu. Mereka atau ustadz itu, kiai itu melemahkan hadis itu. Lalu terjadi perdebatan. Saya bilang hadis itu tidak dhaif karena termaktub di Sahih Muslim dan diriwayatkan oleh fulan banyak sekali. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi, ketika saya membacakan kitab Al-Imam Asy-Syafi'i langsung, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i pakai azan ini, tidak pakai azan Abi Mahdzurah, tidak pakai azan Bilal. Bahkan Syafi'i mengatakan kalau kurang sedikit saja dari kalimat ini, azannya tidak sah. Berarti seluruh azan kita menurut Syafi'i nggak sah karena nggak pakai ini. Fabuhital ladzi, bingung Syafi'i.
di kitab Al-Um. Salah cetak atau yang antum yang salah baca? Bingung. Syafi'i hanya meriwayatkan hadis azan Abi Mahdhurah, bukan azan yang kita kenal sekarang ini. Karena azan dalam Islam ada dua. Azan Abi Mahdhurah di Makkah Al-Mukarramah oleh Abi Mahdhurah, sahabiyun jalil waktu itu. Suaranya sangat merdu sekali. Dan waktu itu dia awalnya masih musyrik. Kemudian dia mengolok-olok azan. Ada sekumpulan beberapa orang kaum musyrikin mengolok-olok azan, diejek-ejek. Maka Nabi SAW mendengar bahwa ada salah seorang dari mereka yang suaranya bagus sekali. Dipanggil oleh Nabi. Ini akhlak Nabi yang sangat tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dipanggil dalam mengolok-olok itu. Suaranya bagus, diajarkan azan. Masuk Islam. Dibingungkan. Saya ngolok-ngolok kok diajarkan. Dia bilang dia bagus, suaranya merdu, dan diperintah jadi muadzin di Makkah Al-Mukarramah dan turun-temurun keluarganya. Maka azan di Makkah waktu itu bukan azan Bilal, azan Abi Mahdhurah. Azan di Madinah, azan Bilal, seperti yang kita pergunakan. Dua-duanya dibolehkan dalam Islam. Syafi'i memilih azan Abi Mahdhurah. Nah, ketika itu ditentang, saya ingin menjelaskan bahwa hadis ini sahih, dikatakan oleh para imam. Salah satunya Asy-Syafi'i, bahkan Syafi'i mengatakan tidak sah kalau tidak dengan azan ini. Berarti azan antum semuanya enggak sah menurut Syafi'i. Caci maki Syafi'i sana. Bingung. Ini kalau kita bermadzhab bahayanya, menentukan salah satunya. Karena sebagiannya ada kelebihan, sebagiannya ada kekurangan. Mazhab para sahabat tidak demikian. Pernah kejadian lagi, saya di perpustakaan, ada beberapa kaum intelek dari pelajar yang membahas tentang satu permasalahan yang biasa dikerjakan oleh masyarakat. Ini anak-anak muda yang pelajar ilmiah. Lalu saya katakan, Syafi'i mengharamkan. Seperti disambar petir dia mendengar itu. Syafi'i mengharamkan, mengharamkan. Mana? Buka kitab Al-Um. Buka. Ya buka. Benar. Jadi yang selama ini kita kerjakan haram menurut Syafi'i, haram menurut madhab antum. Bingung. Antum tidak pernah baca kitab Imam Syafi'i langsung? Dia mengatakan bahwa kiai-kiai kami mengatakan bahwa kita belum cukup umur. Belum cukup umur, jadi belum. Jadi umur berapa mulai boleh baca kitab Al-Um? Hai, kejumutan. Ini salah satu contoh. Tidak ilmiah. Itu pemuda-pemuda ilmiah. Berbeda. Nah, para sahabat tidak pernah ada mazhab Abu Bakar, mazhab Umar, tidak berkelompok-kelompok, enggak. Semuanya mengambil agama dari Alkitab dan Sunnah dengan perantara para ulama, orang-orang yang ahlinya, tapi tidak menentukan salah satu. Tidak boleh ada kaidah dalam kaidah agama, di antara kaidah agama tidak boleh kita menentukan seseorang untuk kita ikuti sepanjang hayat kehidupan kita dalam beragama kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh kita menentukan salah satu kelompok untuk kita ikuti sepanjang hayat kehidupan kita beragama kecuali kelompok para sahabat ridwanullah alaihim jami'an.
berdasarkan nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asy-Syafi'i mengatakan, para imam semua mengatakan, apabila perkataanku bertentangan dengan dalil, maka tinggalkan perkataanku. Tidak bermadhab bukan berarti meninggalkan ulama, tidak. Apakah ulama itu bermadhab? Tidak. Kan orang yang menjandarkan. Apakah mereka mengatakan saya Hambali, saya Syafi'i? Lalu kalau ditanya madhabnya Syafi'i apa? Apa madhabnya Syafi'i? Apa madhabnya Abu Hanifah? Coba penanya nak jawab nih. Madhabnya Syafi'i apa? Madhabnya Alkitab wa Sunnah. Semua kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Semuanya kembali kepada dalil Alkitab dan Sunnah. Ada. Kemudian enggak benar para ulama Syekhul Islam bermadhab. Dari mana ente tahu Syekhul Islam bermadhab? Dari mana? Gitu. Syekhul Islam mengatakan ana Hambali, Ibnul Qayyim mengatakan ana Hambali, Ibnul Qayyim yang membahas tentang madhab, menolak madhab. Syekhul Islam menyalahi 4 madhab. Madhabnya apa Syekhul Islam ketika dia menyalahi 4 madhab? Contohnya apa? Talak 3. Seluruh madhab mengatakan kalau seseorang mengatakan saya kepada istrinya, saya talak engkau dengan talak 3, jatuh talak 3. Syekhul Islam bilang enggak, jatuh 1. Menyalahi 4 madhab, bahkan 5, 6, 7 barangkali. Madhabnya apa Syekhul Islam? Madhabnya hadis. Di mana? Di Sahih Muslim. Hadis di Abu Daud, dia pegang hadis, pegang kuat hadis. Dia kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, madhab itu kalaupun ada, itu bukan buat orang awam, tapi buat ahli ilmu. Karena dia beristidlal. Mampukah orang awam beristidlal? Enggak mampu. Mampukah orang awam berijtihad? Ini salah kaprah. Madhab itu artinya kumpulan pendapat ijtihad para ulama. Dan yang bisa masuk ke sana orang awam atau ahli ilmu? Ahli ilmu. Itu paham. Orang awam mana? Orang awam dalil. Dia tidak bisa beristidlal, dia pegang dalil kitab wa sunnah. Jadi salah kalau dikatakan saya madhabnya Syafi'i, dia awam. Kalau penanya bukan ahli ilmu, bukan ulama, maka dia tidak berhak bermadhab. Karena bermasuk ke dunia madhab, itu dunia ijtihad. Dia mentarjih. Dan itu ahli ilmu. Dan dia melihat semuanya itu. Bagaimana ijtihad para ulama ketika tidak ada dalil yang tegas. Dan dia bisa melihat ini ulama ini berijtihad padahal ada dalil, berarti dalil itu tidak sampai kepada ulama itu. Ini salah kaprah. Ini saya terangkan karena orang-orang awam, saya madhabnya Syafi'i. Bagaimana antum bermadhab, antum bukan mujtahid? Mampu tidak dia beristidlal? Enggak mampu orang awam. Jadi madhab itu kalaupun ada, itu khusus orang-orang alim, bukan orang-orang awam. Karena dia memasuki dunia ijtihad. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa menentukan salah satu madhab ini adalah bid'ah besar dalam Islam dan kemunduran Islam. Apalagi hanya dibatasi 4. Emang ulama hanya 4? Itu banyak. Ini madhabnya Bukhari mau dikemanakan? Belum madhabnya Abu Daud, mujtahid mutlak al-imam. Belum madhabnya al-imam Muslim. Belum yang sebelumnya madhabnya Sufyan al-Thawri. Belum madhabnya Syu'bah Amirul Mu'minin fil hadis. Belum madhabnya al-imam al-Auza'i.
dan mazhab yang lain. Kenapa hanya dibatasi 4? Jahil. Tidak ada mazhab dalam Islam. Oleh karena itu para ulama mengatakan ta'assub madhabiyah, kepanatikan terhadap mazhab, itu bid'ah di dalam Islam. Tetapi kita melihat seluruh para ulama, kita menimba ilmu dari mereka, dari kitab-kitab mereka, dan mereka masing-masing mempunyai kemampuan sendiri. Contohnya, saya pernah ambil contoh ya, kalau antum bermadhab dengan madhab Syafi'i, ini kita kata antum, padahal antum tidak berhak bermadhab, karena antum orang awam. Bagaimana antum orang awam memasuki dunia mujtahid? Tidak ada. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahwa bermadhab untuk orang awam. Contoh, taiblah kalau itu dikatakan bolehlah kita bermadhab. Ambil contoh madhab Syafi'i, maka wajib azan antum azan Abi Mahdhura, bukan azan Bilal, karena Syafi'i hanya membawakan satu jenis azan, azan Abi Mahdhura, bukan azan Bilal. Tetapi yang dipakai oleh orang-orang ini apa? Madhab Bilal, azan Bilal. Dari mana mereka dapat? Dari hadis, bukan dari Syafi'i. Syafi'i azannya azan Abi Mahdhura di kitabnya Al-Um. Dari mana kita pakai azan Bilal? Dari hadis. Kembali kepada hadis. Semuanya merujuk kepada hadis. Semuanya merujuk kepada Alkitab dan Sunnah. Oleh karena itu lemahnya umat itu karena menentukan salah satu madhab. Kita tidak boleh menentukan salah satu madhab. Madhab itu artinya kumpulan ijtihad para ulama. Syafi'i begini pendapat beliau, ini usul dan ilmu beliau. Abu Hanifah seperti ini, kayak tadi itu. Mau kita pegang perkataan Abu Hanifah itu? Tidak bisa. Berarti ada barang-barang yang memabukkan yang tidak mabuk menurut Abu Hanifah, boleh diminum khamr itu, selama itu bukan ini jenisnya. Kan itu madhabnya. Berarti kalau demikian bir boleh kita minum itu. Itu ijtihad ulama. Sebatas itulah ijtihadnya. Nah, itu bahayanya menentukan salah satu madhab. Salah satu madhab kita tentukan itu berbahaya, karena itu bid'ah besar dalam Islam. Dan saya selalu mengumumkan ini. Antum baca muqaddimah kitab saya Al-Masail yang saya tulis di tahun 80-an, dan saya terang-terangan di situ menentang madhab penentuan, yakni asabiyah, kepanatikan dan keharusan bermadhab, itu dia. Tapi kalau ulama kita tidak menentang. Para ulama semuanya kumpulan pendapat ini. Ya, hendak penanya cerdas, jangan jahil. Antum duduk di majelis bebas madhab. Ini bebas madhab, tidak ada madhab kecuali madhab Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan para ulama, kita semuanya ngambil dari para ulama. Dan ini sudah saya umumkan sejak tahun 80-an, bahwa dakwah saya bebas madhab, dan saya tidak terikat dengan salah satu madhab. Kalimat tidak terikat berarti saya ngambil dari semuanya. Mana yang setuju dengan dalil, maka saya ambil. Mana yang tidak setuju, maka kita tidak ambil. Tapi para ulama semuanya kita menghargainya. Jangan bawa kita lagi ratusan tahun yang lalu ketika kaum muslimin berada dalam kejumutan. Antum tahu di Masjidil Haram pernah ada 4 mimbar, 4 imam, masing-masing punya imam solat. Mau antum seperti itu lagi? Jadi kalau madhab Syafi'i solat, maka madhab Syafi'i solat. Yang Hanafi nungguin dulu imamnya. Syekh Albani rahmatullahi alaih, dia kan hidup di lingkungan madhab Hanafi, ayahnya tokohnya.
tapi dia bebas madhab. Maka ayahnya biasa jadi imam. Ya, biasa jadi imam. Ketika ayahnya safar, dia disuruh jadi imam, dia nggak mau. Karena dia ikut imam yang pertama, sama semuanya. Kenapa harus beda antara madhab Hanafi dengan imam madhab Syafi'i? Sama. Jadi solat dulu madhab Hanafi. Tergantung dari negeri itu. Waktu itu di Syria yang berkuasa Syafi'i. Maka tentu yang menjadi imam adalah madhab Syafi'i di masjid-masjid. Yang Hanafi nungguin dulu imamnya. Selesai Syafi'i, baru madhab Hanafi salat. Syekh Albani kita tahu hidup di lingkungan madhab Hanafi, tapi dia tidak ikut, langsung dia salat mengikuti madhab Syafi'i di belakang Imam Syafi'i. Kaget. Sampai ayahnya marah dan terjadilah perseteruan antara anak dengan ayahnya dalam masalah madhab itu. Dan begitu bahayanya menentukan salah satu madhab dalam Islam, sehingga orang jauh dari cahaya Alkitab dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Barangkali ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kita dengarkan? Dari penjelasan para ulama, saya menyimpulkan bermazhab tak wajib hukumnya. Bermazhab tak wajib hukumnya. Berdasarkan hujjah dan dalil. Karena mazhab saya Kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang teriak-teriak di luar sana menyerang saya karena bermazhab, seperti umumnya manusia di negeri ini, itu hak mereka. Dan semoga mereka bertaubat agar kelak tidak mendapat azab dan siksa Allah yang sangat pedih di jurang neraka jahanam. Wahai para alul bidah yang suka melaksanakan syirik musyrikin, taubatlah kalian kepada Allah Taala. Kalian semua pasti mati sebagaimana Allah jelaskan di Al-Quran. Tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Hidup ini singkat, kawan. Kalau kalian tak bertobat, tidak berhenti menuduh dan memfitnah para ulama salaf, siksa kubur menanti kalian. Itulah tentang mazhab disampaikan ulama penerus Nabi secara luas. Saya menyampaikan, Anda yang menyimpulkan, karena itu hak Anda, hak prerogatif Anda untuk mengambil sesuatu. Saya hanya menyampaikan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.